Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudari-saudari yang sangat diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan Tuhan Yesus peduli kepada domba. Yang pertama, nanti kita lihat kedua sampai ketiga, bukti Tuhan Yesus mengasihi domba-dombanya. Karena Tuhan sendiri yang berinisiatif mencari domba karena Dia peduli dan penuh kasih sayang kepada jiwa-jiwa. Puji Tuhan, yang pertama, karena kasih Tuhan Yesus peduli pada domba yang hilang. Peduli kepada domba yang hilang. Yang kita akan melihat tiga kebenaran ini, bagaimana Tuhan Yesus peduli. Karena Dia peduli luar biasa kepada domba-domba. Jadi domba ini gambaran orang yang lemah, ya gampang tersesat, hilang jalannya. Pertama, Dia menerima orang berdosa datang kepadanya. Lukas pasal 15 ayat 1 dan 2. Ada seorang pemungut cukai dan orang berdosa menghampiri Yesus, hendak mendengar perkataannya. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat serta berkata, orang ini menyambut orang berdosa dan makan pula sertanya. Kita lihat di sini suatu bukti begitu terlihat jelas Tuhan Yesus itu memperdulikan orang berdosa dan makan lagi bersama. Itu tanda bukti, makan itu tanda bersuka, senang gitu. Jadi tidak ada batas bagi Tuhan untuk menolong orang-orang seperti ini. Dia dengan sukacita, dengan senang menambut mereka. Jadi puji Tuhan, ini yang pertama. Walaupun dikritik oleh orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi Tuhan Yesus lebih memperdulikan orang berdosa ini daripada kritikan itu. Karena Dia begitu peduli dan begitu mengasihi. Dia menerima apa adanya mereka. Ini satu teladan bagi kita untuk menerima orang berdosa. Yang kedua, Tuhan Yesus mencari domba yang sesat karena kasih. Dia mencari. Kata mencari itu kan berarti suatu ada usaha. Di dalam jiwanya, dalam hati yang penuh kasih dan juga tindakan. Saya baca begini, ayat 3 dan 4. Lalu dikatakannya perumpamaan ini kepada mereka itu, katanya, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ditemukannya. Ini benar tanda yang kedua, Tuhan Yesus mencari domba yang sesat karena kasih-Nya. Karena orang mencari sampai menemukan, Dia usaha maksimal dengan begitu karena kasih luar biasa. Nah, kita lihat kasih Tuhan itu yang luar biasa itu tidak ingin satu pun binasa. Karena domba yang dibiarkan itu pasti binasa, akan binatang buas, ancaman, dan juga akan terjatuh di gunung yang terjal, lembah yang dalam begitu. Tapi puji Tuhan, ini ditulis dalam 1 Timotius 3 ayat dan ayat 4. Karena yang sesat itu adalah orang yang pikirannya yang menyimpang gitu. Dia anggap bahwa jalannya itu benar. Karena ada juga jalan yang dianggap benar, lurus tapi ujungnya maut. Begitu domba-domba ini termasuk memang binatang yang perlu perlindungan. Jadi makanya gembala ini mencari, dia Yesus Tuhan mencari orang atau domba yang sesat ini sampai ditemukan. Bukti kasih yang luar biasa. Jadi yang ketiga, akan ada sukacita besar setelah domba ini ditemukan. Ketiga ini adalah bukti juga ada sukacita, karena ini pengharapan kita juga. Waktu kita
mencari domba yang hilang, yang sesat karena jalan dunia ini penuh dengan liku-liku, penuh dengan kegelapan, penuh dengan tantangan, pengaruh-pengaruh yang buruk dari luar. Kita melihat di sini ada sukacita yang besar waktu domba ini ditemukan. Sukacita yang besar di sorga kelak juga. Jadi bukan hanya di bumi ini. Makanya itu satu keyakinan kita, tidak terlihat memang sukacita besar di sorga itu. Tapi yakinlah kalau domba-domba ini ditemukan. Dan kita lihat itulah yang diketahui oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik ini. Dia mempunyai keyakinan benar bahwa ada sukacita yang besar di sorga apabila domba itu ditemukan. Maka kita melihat orang berdosa ditemukan, dia bertobat, dia diselamatkan, ini sukacita yang besar. Lebih daripada 99 tadi. Kalau ditinggalkan di padang gurun tadi, di dalam ayat sebelumnya, untuk mencari domba yang sesat ini. Dan ditemukan, dan ada sukacita besar di sorga. Dan nanti kita melihat, upah kita juga besar kalau kita mencari domba yang sesat, yang memerlukan kasih sayang, perhatian, pengertian kita, agar mereka kembali dan bertobat kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Jadi puji Tuhan, pada pagi hari ini mari kita berdoa supaya dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus peduli kepada domba. Dombanya tidak akan dibiarkan satu pun hilang, sesat di dunia ini yang panah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu yang benar-benar Yesus adalah peduli kepada domba-dombanya. Karena itulah Bapa, kami bersyukur Yesus sudah menemukan kami. Kami tidak hilang di dunia yang panah yang gelap ini, tetapi Engkau menemukan kami. Begitulah kepedulian kami kepada saudara kami dan teman kami dan orang yang berdosa, yang memerlukan akan, oh Tuhan, penyelamat itu Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah naik dari antara orang mati, naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa berdoa bagi anak-anaknya. Dan kami sebagai anak-anak-Mu di dunia ini, berikan kami kepedulian, berikan kasih ilahi Tuhan, untuk kami mengasihi domba yang sesat. Mari Roh Kudus kuatkanlah mereka untuk anak-anak-Mu yang akan melayani Tuhan, yang berdoa bagi mereka yang sesat dan mencari yang hilang karena kesesatan yang Tuhan yang diizinkan di dunia ini, tapi Tuhan tidak pernah akan membiarkan mereka. Mari Roh Kudus kekuatan hikmat dari Tuhan berikan kepada kami sukacita untuk mencari mereka. Karena akan ada wujud sukacita di sorga, sukacita yang besar waktu domba-domba ini ditemukan. Karena jalan yang kepada hal yang benar, itulah nanti akan ada nyata bagi domba-domba ini mengerti bahwa hanya Engkau jalan yang benar, hanya Yesus Kristus. Tuhan terima kasih sehingga tidak tersesat di dunia yang panah yang gelap ini. Kami bersyukur Engkau dengar doa kami, Engkau jangkau anak-anak-Mu Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Terima kasih sehingga mereka kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.